Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membawakan presentasi virtual dengan materi yang ingin dibawakan, yaitu persuasi landasan praktik kampanye dari mata kuliah kampanye public relation. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurmafinda Imam dan dua teman saya lainnya, yaitu Lara Satiwitya Putri dan Siva Oktaviani. Kami dari Program Studi Hubungan Masyarakat Angkatan 2018 kelas B dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Sebelum kita memasuki lebih dalam lagi apa sih persuasi dari landasan praktik kampanye itu sendiri, sebelumnya pada kesempatan kali ini saya akan membahas terlebih dahulu apa sih persuasi itu sendiri, pengertian persuasi menurut dari para ahli dan definisi umum persuasi itu sendiri, dan baru kita masuk ke persuasi sebagai titik tolak kampanye. Pada pengertian persuasi, terdapat 3 pengertian persuasi. Yang pertama, persuasi merupakan mengubah sikap dan perilaku orang dengan menggunakan kata-kata lisan maupun tulisan. Yang kedua, persuasi merupakan menanamkan opini baru dan usaha yang disadari untuk mengubah sikap, kepercayaan, atau perilaku orang melalui transmisi pesan. Yang ketiga, persuasi merupakan komunikasi yang bertujuan atau yang berkepentingan. Sedangkan menurut para ahli, menurut Pes, Peterson and Burnett pada tahun 1979 mendefinisikan persuasi sebagai tindakan komunikasi yang bertujuan untuk membuat komunikasi mengadopsi pandangan komunikator mengenai suatu hal atau melakukan suatu tindakan tertentu. Nah, apa sih definisi umum persuasi itu sendiri? Sebelumnya kita sudah mengetahui tiga pengertian persuasi dan pengertian menurut para ahli. Nah, definisi umum persuasi itu sendiri adalah persuasi adalah suatu proses timbal balik yang di dalamnya komunikator dengan sengaja atau tidak menimbulkan perasaan positif kepada orang lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin dimana itu persuasi sebagai titik tolak kampanye. Maksud dari titik tolak kampanye itu sendiri yaitu persuasi itu sendiri sangat berkaitan dengan adanya kampanye. Jadi keterkaitan antara persuasi dan kampanye itu sendiri ada kaitannya, dan itu sebagai landasan praktik dari kampanye itu sendiri. Makanya disebutnya persuasi sebagai titik tolak kampanye. Terdapat 4 persuasi sebagai titik tolak kampanye. Yang pertama, kampanye secara sistematis berupaya menciptakan tempat tertentu dalam pikiran halayak tentang produk, kandidat, atau gagasan yang disadarkan. Yang kedua, kampanye berlangsung dalam berbagai tahapan, dari mulai menarik perhatian halayak, menyiapkan halayak untuk bertindak, hingga akhirnya mengajak mereka untuk melakukan tindakan nyata. Yang ketiga, kampanye juga mendramatisasi gagasan-gagasan yang disampaikan pada halayak dan mengundang mereka untuk terlibat secara baik, secara simbolis maupun praktis, guna mencapai tujuan kampanye itu sendiri. Yang keempat atau yang terakhir adalah kampanye juga secara nyata menggunakan kekuatan media massa dalam upaya mengubah kesadaran hingga mengubah perilaku halayak. Nah, ada materi-materi lainnya yaitu mengenai persuasi landasan praktik kampanye, kayak ada teori-teori persuasi landasan praktik kampanye, ada prinsip-prinsip dari persuasi itu sendiri, dan strategi persuasi dalam landasan praktik kampanye yang akan dijelaskan oleh dua teman saya lainnya, yaitu Lara Satiwitya Putri dan Siva Oktaviani. Teori-teori dalam persuasi kampanye. Yang pertama adalah metode keyakinan kesehatan. Metode keyakinan kesehatan menjelaskan kondisi-kondisi yang sangat diperlukan bagi terjadinya suatu perubahan perilaku. Meski terlihat mengkhususkan diri pada perilaku yang berhubungan dengan kesehatan, mode ini dapat digunakan untuk menganalisis berbagai pemikiran yang harus ditumbuhkan dalam diri khalayak melalui pesan-pesan kampanye yang nantinya agar menimbulkan suatu perubahan yang diinginkan. Faktor-faktornya adalah sebagai berikut, yaitu persepsi pada kelemahan, yang mana individu akan percaya dan merasa bahwa dirinya berpeluang terkena penyakit atau kondisi tertentu. Yang kedua adalah persepsi resiko, di mana individu percaya bahwa penyakit itu menimpa dan membawa suatu kondisi yang sulit dan tidak menyenangkan. Yang ketiga adalah persepsi keuntungan, di mana seorang individu percaya bahwa perilaku preventif dapat mengurangi kerugian
atau akan membawa suatu konsekuensi positif. Dan persepsi rintangan adalah di mana individu percaya bahwa biaya yang nyata dan bersifat kejiwaan dari pembentukan perilaku mempunyai keuntungan yang lebih banyak daripada pengorbanan yang harus dilakukan. Isyarat-isyarat untuk bertindak. Individu harus dapat menghadapi dan mempunyai keinginan untuk menggerakkan dirinya sebagai sebuah kesiapan untuk membentuk suatu perilaku. Dan yang keenam adalah kemampuan diri. Kemampuan individu percaya bahwa dirinya bisa melakukan tindakan yang harus dilakukan. Selanjutnya adalah teori difusi inovasi, di mana teori ini menjelaskan bagaimana inovasi-inovasi tertentu berkembang dan diadopsi oleh masyarakat. Teori ini berguna dalam menganalisis kolaborasi yang tepat antara penggunaan komunikasi massa dan komunikasi antar pribadi untuk membuat masyarakat mengadopsi suatu produk, perilaku, atau ide tertentu yang dianggap baru atau inovasi. Selanjutnya adalah teori perilaku terencana. Teori perilaku terencana menjelaskan bahwa faktor utama untuk menentukan terbentuknya suatu perilaku adalah tujuan dari perilaku itu sendiri. Suatu perilaku tidak terbentuk begitu saja tanpa adanya perencanaan atau kesadaran seseorang akan tujuan yang ingin dicapai melalui perilaku tersebut. Teori disonansi kognitif. Teori yang diungkapkan oleh Leon Festinger pada tahun 1957 ini mengemukakan bahwa keyakinan seseorang dapat berubah pada saat mereka berada dalam situasi konflik. Ini dapat terjadi karena pada dasarnya manusia didorong oleh keinginan untuk selalu berada dalam suatu keadaan psikologis yang seimbang. Selanjutnya ada teori pembelajaran kognitif sosial. Teori ini dikemukakan oleh Albert Bandura yang menyatakan bahwa perubahan perilaku sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam diri individu dan lingkungannya. Kepercayaan tersebut bisa datang dari perilaku serupa yang pernah dilakukan oleh dirinya sebelumnya. Selanjutnya adalah teori harapan perubahan. Teori yang biasa disebut juga dengan trans-theoretical model yang akan sangat membantu dalam menganalisis jenis khalayak serta membuat pesan-pesan yang sesuai dengan jenis khalayak. Materi tentang teori pertimbangan sosial akan dijelaskan oleh Syifa selanjutnya. Berikutnya adalah teori pertimbangan sosial. Menurut teori ini, manusia tidak membuat penilaian terhadap suatu pesan secara murni berdasarkan manfaat yang terdapat dalam pesan tersebut. Manusia selalu membandingkan setiap pesan yang dianjurkan dengan sikap awal mereka. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip persuasi dalam praktik kampanye. Menurut Hogan, ada 9 prinsip yang dapat kita ketahui. Yang pertama, prinsip timbal balik. Yang kedua, prinsip kontras. Yang ketiga, prinsip karena teman. Yang keempat, prinsip harapan. Yang kelima, prinsip asosiasi. Yang keenam, prinsip konsistensi. Yang ketujuh, prinsip kelangkaan. Yang kedelapan, prinsip kompromi. Dan yang terakhir, prinsip kekuasaan. Pembahasan yang terakhir adalah strategi persuasi dalam praktik kampanye. Yang pertama, pilihlah komunikator yang terpercaya. Kedua, kemaslah pesan tersebut sesuai keinginan khalayak. Ketiga, munculkan kekuatan diri. Keempat, gunakan strategi pelibatan. Yang kelima, ajak khalayak untuk berpikir. Yang keenam, gunakan strategi pembangunan inkonsistensi. Dan yang terakhir, bangun resistensi khalayak terhadap pesan negatif. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.